Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat pagi tanggal 21 Januari 2022 di Balikpapan ya, di kota Balikpapan. Bagaimana perspektif hukumnya, pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku kecelakaan tersebut, mari kita bahas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat video kecelakaan tersebut yang kita ambil dari salah satu akun di TikTok. Oke. Ini. Akun ini jelas pengemudi tronton yang lalai. Jelas itu amat sangat lalai. Mutlak lalai dari pengemudi tronton. Letak kelalaiannya di mana? Mari kita bahas. Dalam video tadi sudah terlihat jelas. Dari awalnya kelihatan dari pengemudi tronton sudah di lajur kanan itu sudah membanting setir ke kiri. Seharusnya kalau saat itu dia tidak panik, ya kiri aja digunakan untuk biar menabrak ke kiri. Ke kiri itu kan pohon-pohon, kelihatannya itu lahan kosong. Nah, untuk meminimalisir korban. Tetapi saat itu upaya dari pengemudi tidak dilakukan. Jadi pengemudi tidak melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang lebih fatal. Jadi saat itu dari awal kelihatan sudah di lajur kanan, sudah membanting ke kiri, tetapi faktanya balik membanting ke kanan. Akhirnya berada di lajur kanan lagi hingga akhirnya menabrak beberapa kendaraan, baik sepeda motor, mobil maupun itu yang rusak banyak. Juga fasilitas lampu traffic light, fasilitas lampu penerangan jalan umum banyak yang rusak. Dari kejadian video itu sudah jelas korbannya pasti banyak. Menurut berita korban yang meninggal ada 21 orang dan yang luka berat ada 4 orang. Dilihat dari kejadiannya pagi hari, pasti dimanapun kota pasti ada pengaturan masalah jam diperbolehkannya kendaraan besar, kendaraan memuat barang untuk melintas di dalam kota. Kemungkinan itu juga dilanggar oleh pengemudi ini. Soalnya kejadiannya pagi hari. Biasanya pagi hari itu untuk kendaraan muatan berat itu dilarang. Yang kedua, bentuk kelalaiannya, sopir kemungkinan sebelum berangkat tidak mengecek kondisi kendaraannya. Jadi kewajiban sopir seharusnya sebelum berangkat itu mengecek kondisi kendaraannya, apakah siap, layak pakai, semuanya masih berfungsi aktif. Itu kewajiban sopir mengecek. Nah, kita tidak tahu apakah sopir pengemudi tronton tersebut pagi harinya sebelum berangkat sudah mengecek kondisi pengiriman juga, kita nggak tahu. Tetapi dilihat dari video ini pasti itu salah satu penyebabnya remnya belum. Jelas itu rem belum. Terus yang ketiga, kelalaiannya pada saat itu jelas dari pengemudi dilihat dari video tadi sudah berusaha menghindar ke kiri. Nah, dari hal itu pasti itu kondisinya mungkin si sopir sudah mengetahui bahwa kendaraannya posisinya remnya belum. Seharusnya sopir melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih fatal. Upaya belok kiri tadi sudah benar. Seharusnya kalau sopir itu tanggap, sopir tidak panik, banting aja ke kiri menabrak pohon-pohon tadi, sehingga meminimalisir korban kecelakaan. Setelah membanting ke kiri, seharusnya ya itu ditabrakkan ke kiri tadi sudah untuk menghindari kecelakaan. Jadi upaya untuk menghindari kecelakaan tidak dilakukan oleh sopir. Karena apa? Upaya sudah belok ke kiri, namun kembali berbelok ke kanan hingga akhirnya menabrak. Jadi kemungkinan sopir ini panik atau memang sopir ini tidak tahu, tapi kemungkinan itu panik. Jelas banyak kelalaiannya pada sopir tersebut. Sehingga sopir tersebut karena ada korban jiwa, pasal yang disangkakan untuk sopir tersebut yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Ancaman hukuman dari pasal 310 ayat 4 yaitu 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Jadi untuk ancaman hukuman dari pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas ini, ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, bagaimana Pak ini korbannya banyak? Apakah ini nanti satu korban ini ada satu berkas sendiri? Tidak, karena ini kejadiannya satu rangkaian sehingga berkasnya tetap satu sehingga dengan korban sejumlah itu. Nah, apakah sopir juga ada kewajiban untuk memberikan bantuan, Pak? Ada. Dari dalam pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas, kewajiban sopir, kewajiban pengemudi maupun pemilik angkutan barang memberikan santunan kepada ahli waris, yaitu berupa biaya pemakaman maupun lain-lain. Sedangkan untuk kerusakan barang, jadi sopir juga berkewajiban untuk mengganti kerugian materi dari kerusakan barang. Berapa besarnya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi ada kewajiban dari sopir seperti itu. Ya, makanya Bapak, Ibu, semuanya pemirsa yang menonton kanal YouTube Gusmur, kami himbau apabila akan berpergian tetap hati-hati. Kepada Bapak sopir, Bapak pengemudi, kami harapkan apabila akan berangkat bekerja, minimal kita cek dulu kendaraan kita. Dan apabila kendaraan kita sudah kendaraan yang tua, sudah usianya kendaraan itu tua, lah itu wajib hati-hati. Karena apa? Kendaraan sudah tua, rata-rata kondisi remnya itu perlu kehati-hatian. Jadi rem itu kadang bisa blong, apalagi muatannya besar. Yang khusus tronton yang bermuatan besar, tolong apabila muat harus sesuai dengan batas muatan. Jadi jangan sampai melebihi muatan. Akhirnya apa? Kalau melebihi muatan, kalau rem blong, ya terjadinya seperti itu. Oke, kira-kira itu pemirsa yang dapat kita sampaikan. Semoga pemirsa berkenan. Kita tidak harus paham, tetapi kita harus saling memahami. Terima kasih.